Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khobafini Fadilah dari Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta Selatan. Saya ingin menjelaskan mengenai yakni permasalahan sosial budaya dalam upaya penurunan angka kematian bayi di Provinsi Sumatera Barat. Pada pendahuluan, angka kematian bayi atau disingkat AKB di Provinsi Sumatera Barat masih tergolong tinggi, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sehingga, sebagaimana diketahui bahwa bayi hingga usia kurang dari 1 bulan merupakan golongan umur yang paling rentan atau memiliki resiko gangguan kesehatan paling tinggi. Hal ini terjadi di Sumatera Barat, yang mana lebih dari 50% kematian bayi ini terjadi dalam periode neonatal, yaitu dalam bulan pertama, dikutip oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2014. Tingginya kematian bayi baru lahir cenderung terjadi pada masa sekitar persalinan, disebabkan antara lain pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan atau yang memiliki bidang profesional dalam bidang tersebut. Berdasarkan hasil fokus group discussion yang disingkat FGD ini, bahwa ada beberapa permasalahan sosial budaya yang dianggap turut menghambat upaya penurunan angka kematian bayi. Yaitu yang pertama, masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap upaya kesehatan ibu dan anak. Dan yang kedua, adanya praktek kebiasaan dan kepercayaan masyarakat yang terkait dengan kesehatan sang anak dan bayi. Yang pertama yakni pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait upaya kesehatan ibu dan anak. Ditinjau dari latar belakang usia, cenderung masih berusia muda, usia kurang lebih 16 tahun sampai dengan 25 tahun dengan pendidikan tamat SMP dan SMA. Bahkan untuk kehamilan di luar nikah masih berada di bangku SMP dan atau SMA. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa beberapa kasus kematian bayi tidak terlepas dari persoalan masih terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan dengan tenaga kesehatan. Saat pasca kehamilan diperiksa pada waktu kehamilan menginjak umur 4 bulan sampai dengan 5 bulan. Tentu saja ini tidak termasuk dengan standar kesehatan kehamilan. Ada alasan bagi pasangan muda yang tidak ingin memeriksa pada awal kehamilan dikarenakan adanya faktor rasa malu untuk memeriksa pada awal kehamilan karena melakukan pemeriksaan yang belum pasti dan takut terlalu berharap. Dan sedangkan bagi pasangan yang sudah lama menikah, beranggapan juga rasa faktor malu karena sudah sering hamil dan sudah mempunyai banyak anak. Pengetahuan masyarakat terutama di daerah pedesaan dalam pengenalan tanda bahaya atau resiko
persalinan dan pencarian pertolongan persalinan profesional cenderung belum memadai. Adanya faktor masyarakat terutama di daerah terpencil, kurangnya pengenalan tanda-tanda bahaya atau resiko pada persalinan, dan adanya faktor bahwa masyarakat kurangnya akses perjalanan transportasi atau kurangnya akses untuk menuju rumah sakit yang dibilang jarak antara daerah masyarakat dan rumah sakit sangatlah jauh. Lalu pengetahuan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya masih belum memadai, termasuk dalam pengetahuan terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak yang dikandung sang ibu. Banyak masyarakat yang berpikiran bahwa makan hanya untuk membuat kenyang, tapi tidak memikirkan apa yang gizi yang dibutuhkan untuk sang bayi. Kemudian pengetahuan masyarakat tentang manfaat imunisasi juga masih belum memadai. Ada persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa ketika sang ibu dalam masa nifas, maka sang anak tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, dikarenakan takutnya sang anak tersebut diganggu oleh makhluk gaib. Yang kedua, yakni praktek kebiasaan dan kepercayaan masyarakat yang terkait dengan kesehatan sang anak atau bayi. Masyarakat masih cenderung melakukan pemeriksaan kehamilan setelah kehamilan sudah memasuki trimester kedua. Di samping itu, sebagian masyarakat akan melakukan pemeriksaan kehamilan dengan dukun beranak jika mereka ingin memastikan kehamilan mengalami keluhan dan ingin membetulkan posisi letak janin dalam kandungan. Jadi masyarakat cenderung dalam pemeriksaan kehamilan dilakukan pada awal kehamilan dan pada saat persalinan, yang dibantu oleh dukun beranak. Tentunya merupakan bukan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kesehatan atau profesional. Masyarakat di daerah pedesaan, khususnya daerah terpencil, cenderung masih melahirkan di rumah dengan bantuan dukun beranak. Adapun masyarakat yang masih beranggapan bahwa melahirkan di rumah lebih nyaman dikarenakan ada keluarga yang menemani pasca persalinan. Walaupun sudah tersedia tenaga bidan, namun kebiasaan dan tradisi melahirkan di rumah dengan bantuan dukun beranak tersebut masih dilakukan oleh masyarakat. Ada masyarakat yang benar-benar fanatik atau percaya dengan satu dukun, sehingga ketika mengalami masalah dalam proses persalinan dan harus dirujuk ke rumah sakit, mereka cenderung untuk menolak. Ada tradisi atau kepercayaan masyarakat terhadap dukun yang dilakukan dengan turun-temurun. Kemudian
dalam faktor perekonomian. Jika dukun beranak dibayar dengan beras sesuai dengan perekonomian masyarakat. Sementara itu, ada perilaku dan kebiasaan masyarakat yang dianggap kurang mementingkan pemeliharaan kesehatan. Ada kebiasaan lain pada masyarakat pada saat pemberian susu botol, yakni pengganti ASI yaitu botolnya tidak dibersihkan dengan benar, dan yang membuat sang anak mengalami diare, bahkan ada yang sampai tidak tertolong. Kemudian tindakan dan kebiasaan masyarakat dalam merespon ketika anak mereka mengalami sakit juga berbeda. Masyarakat yang ketika sang anak mengalami panas, maka akan dirujuk ke rumah sakit. Dan ada pula masyarakat yang beranggapan bahwa sang anak ketika mengalami panas dan kejang-kejang akan berupaya ke dukun kampung atau mencari pengobatan tradisional, dikarenakan mereka beranggapan bahwa sang anak mengalami gangguan makhluk halus. Kemudian kebijakan pembangunan kesehatan di Sumatera Barat pada tahun 2016 sampai 2021. Sistematika paparan. Yang pertama, yakni capaian indeks pembangunan manusia atau IPM. Kedua, rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN pada tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD pada tahun 2016 sampai 2021. Yang terakhir, yang keempat, yakni sinergitas perencanaan pembangunan. Sekian atas presentasi yang saya sampaikan, dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.